Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi bersama Ibu Rani di kelas Bisnis Daring dan Pemasaran 12 pada pembelajaran hari ini, yaitu di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Pada kali ini kita akan membahas mengenai teknologi retail. Namun sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang beragama muslim, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dipersiapkan untuk tempat duduknya. Dikondisikan di tempat yang nyaman, pastikan rekan-rekan semuanya siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Oke. Pada pembahasan kali ini, ada tujuan atau goals dari materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, menganalisis teknologi dalam bisnis retail, kemudian menggunakan teknologi dalam bisnis retail. Next. Berikut ini ada 3 konten yang akan kita bahas selama pembelajaran, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari teknologi, yang kedua pentingnya teknologi dalam bisnis retail, dan yang ketiga ada macam-macam penggunaan teknologi dalam bisnis retail. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan inti yang pertama, yaitu pengertian teknologi. Namun sebelumnya, coba yuk kita sama-sama melihat perkembangan teknologi saat ini. Nah, jika kita menganalisis dari tahun ke tahun, itu ada saja perubahan teknologi yang mengalami kemajuan. Ya, bahkan setiap harinya itu ada saja kemajuan teknologi yang berkembang, yang pesat, yang begitu cepat kita rasakan. Nah, perkembangan teknologi yang begitu cepat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia dalam berbagai hal, dalam berbagai sektor. Baik itu sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, bahkan hingga pada sektor keamanan. Ya, kita lihat di sini ada definisi dari teknologi menurut Joyo Hadikusumo. Beliau mengemukakan bahwa teknologi sebagai bidang yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dan ilmu teknik, atau rekayasa. Di sini ada 2 kata kunci ya, ada ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknik. Ilmu teknik ini biasa juga disebut dengan ilmu rekayasa. Nah, ingat ya, ada 2 kunci. Next, kita lihat pengertian berikutnya. Secara istilah yaitu, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia yang memiliki 2 dimensi. Apa saja dimensinya? Ada dimensi teknik dan dimensi ilmu pengetahuan. Ya, kata kuncinya sama seperti pengertian dari Joyo Hadikusumo, yaitu ada 2. Adanya dimensi teknik dan dimensi ilmu pengetahuan. Maka di sini ketika kita berbicara teknologi akan berhubungan erat dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan di sini akan membuat inovasi berupa alat atau mesin yang tujuannya untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Begitupun juga dalam bisnis retail, maka peranan teknologi ini sangat amat dibutuhkan, gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada catatan. Teknologi mengalami perkembangan pada tiap tahun. Di sini saya mengambil contoh adanya mesin ATM. Teman-teman sudah tahu ya, ATM itu apa? Dan jika kita lihat, ATM ini adalah inovasi dari teknologi, yaitu tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah untuk bertransaksi dengan cepat dan mudah. Ini kita bicara satu dari perkembangan
adanya kemajuan dari teknologi. Jika kita melihat kondisi sekarang, itu banyak sekali teknologi yang semakin canggih dengan diintegrasi oleh aplikasi yang berhubungan dengan internet. Nah, maka akan lebih cepat nih. Contohnya apa? Adanya e-commerce, kemudian adanya aplikasi marketplace. Nah, itu juga salah satu dari bentuk peranan teknologi atau kemajuan teknologi dalam bisnis retail. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu tentang pentingnya teknologi dalam bisnis retail. Teknologi dalam industri retail ini terus berubah secara cepat. Sebagai peritel, sebagai pelaku usaha, ini harus mampu berpacu dengan perubahan tersebut. Agar apa? Agar mampu bertahan. Dalam apa? Dalam tingkat persaingan yang lebih ketat, yang begitu ketat. Nah, meskipun masa depan industri retail ini tidak dapat diprediksi secara akurat, secara jelas, namun setidaknya peritel ini bisa mendapatkan gambaran yang bagus tentang apa sih yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan dengan apa? Dengan melihat teknologi retail yang sedang populer pada saat ini. Begitu. Kemudian, teknologi ini juga memudahkan para pebisnis retail untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjut terkait kebiasaan berbelanja pelanggan dan juga pola pembelian. Maka, para pebisnis retail ini dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, seperti menata ulang toko dengan cara yang lebih menarik, dengan konsep digital misalnya, kemudian menampilkan produk-produk yang populer di lokasi yang mudah terlihat, atau juga meningkatkan tingkat inventaris untuk produk-produk unggulan, tentunya dibantu oleh teknologi. Begitu. Kita next. Nah, bicara peranan, kita juga bicara tentang fungsi dari teknologi. Apa saja sih fungsinya? Fungsinya itu tentu banyak. Maka di sini kita membagi fungsi tersebut menjadi 3 bagian. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi operasional, yaitu teknologi ini mengakibatkan struktur organisasi perusahaan menjadi lebih ramping dalam melakukan pekerjaan, karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Apa itu operasional? Operasional adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis atau melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu dalam pencatatan pembelian, ya fungsi administrasi, kemudian dalam penjualan, dalam manajemen inventaris, dan lain-lain itu termasuk ke dalam fungsi dari operasional, operasi kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada fungsi planning dan decision. Apa itu planning? Planning adalah perencanaan. Decision apa? Decision adalah keputusan. Nah, dalam hal ini, teknologi berfungsi sebagai knowledge generator bagi para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan ataupun membuat perencanaan. Nah, jadi para pemimpin perusahaan yang sedang dihadapkan untuk mengambil keputusan atau sedang dihadapkan dalam merencanakan suatu hal, maka akan mencari berbagai hal yang bisa menjadi landasan dalam pengambilan keputusan atau perencanaan tersebut lewat teknologi. Agar apa? Agar mereka bisa memiliki alasan yang kuat dalam mengambil keputusan tersebut. Next. Yang terakhir ada fungsi communication atau komunikasi. Ya, kita tahu ya, adanya teknologi ini berfungsi sebagai media komunikasi tiap individu perusahaan atau juga tiap divisi dari perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini, individu perusahaan dapat melakukan interaksi dengan perusahaan lain untuk berkolaborasi, untuk meeting, dan sebagainya. Nah, teknologi ini juga memiliki fungsi jadikan sebuah media promosi kepada siapa? Kepada pelanggan. Maka adanya fungsi dari komunikasi ini sangat penting ya. Adanya teknologi akan mempercepat komunikasi dalam hitungan detik, bahkan sekejap langsung dirilis komunikasinya.
Oke, next kita lanjut ke bahasan yang kedua dari pentingnya teknologi, yaitu peran teknologi. Tentunya peran dalam bisnis retail ya, dalam perusahaan. Nah, semakin hari teknologi tentu mengalami yang namanya kemajuan ya, bukan kemunduran. Dari zaman ke zaman pun, hingga sekarang, dari teknologi yang sederhana sampai teknologi yang sangat canggih itu sudah kita rasakan hasilnya, dampaknya, yang bisa kita lakukan dengan ilmu pengetahuan tentunya, ya, karena tanpa adanya pengetahuan dari penggunaan teknologi, maka ya kita akan menjadi seseorang yang gaptek, yang nggak tahu teknologi. Maka adanya kemajuan teknologi ini dibarengi dengan pengetahuan, begitu. Next, yang pertama, peran dari teknologi yang pertama yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan ini tidak memerlukan lagi cara-cara yang manual ya untuk menentukan atau melakukan aktivitasnya. Karena apa? Karena cara manual ini tentu akan mempersulit serta membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan sebuah pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi akan menyeimbangi manusia dengan kekuatan teknologi. Akan lebih cepat, gitu, akan lebih terbantu. Mereka hanya perlu melengkapi atau melakukan hal-hal yang mungkin memang belum bisa dilakukan oleh teknologi tersebut, misalnya menghitung dengan cepat, gitu ya, dengan angka yang ratusan, dengan angka yang miliaran, maka ketika dilakukan manual akan memakan waktu yang lebih lama. Maka di sini peran teknologi sebagai peran dalam melakukan ini ya, percepatan atau kemudahan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Tapi sehebat-hebatnya teknologi tentu punya yang namanya kekurangan. Maka dibutuhkan juga peran manusia dalam aktivitas penggunaan teknologi. Next, yang berikutnya ada mempermudah kegiatan perusahaan dengan berbagai aplikasi. Kita tahu ya bahwa aplikasinya itu banyak banget. Aplikasi ini juga hasil dari adanya kemajuan di bidang teknologi. Nah, contohnya apa nih? Contohnya aplikasi sistem akuntansi. Dengan adanya sistem ini, maka perusahaan tidak perlu lagi mengharuskan tenaga kerjanya melakukan perhitungan akuntansi secara manual. Dengan adanya aplikasi, bisa membantu menghitung keuangan perusahaan lebih cepat dan akurat, yang bisa langsung menghasilkan sebuah laporan keuangan. Next, yang ketiga, yaitu mempercepat perolehan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Tentu ya, teknologi masa kini yang ada itu sudah terhubung ya dengan yang namanya jaringan internet. Maka akses internet di zaman sekarang itu lebih mudah, sangat mudah. Dengan ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui perkembangan bisnis yang ada di dunia dengan cepat ya. Dunia dalam genggaman gitu. Kalau ada slogan perusahaan seperti itu ya. Nah, dunia dalam genggaman. Nah, kita bisa menggenggam dunia gitu dari adanya kemajuan teknologi ini. Nah, perusahaan juga bisa nih mencari data-data atau informasi yang mungkin dibutuhkan untuk proses perkembangan kemajuan perusahaan. Tentunya dengan mudah dan cepat. Dan perusahaan juga bisa melakukan komunikasi dengan para pelaku bisnis melalui internet. Next, yang keempat, yaitu peran teknologi dalam bisnis retail ini mempermudah untuk menjalankan usaha. Semakin teknologi tersebut berkembang, maka semakin mudah cara pengoperasian teknologi tersebut. Nah, adanya kemudahan ini, aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi terasa ringan dan mudah untuk digunakan atau dijalankan. Next, untuk peran yang terakhir, yaitu menghemat waktu pekerja dan pelaku bisnis. Dengan adanya teknologi, pekerja atau pelaku bisnis akan lebih cepat dalam melakukan aktivitasnya. Karena apa? Karena proses yang dilakukan oleh teknologi lebih cepat dibandingkan proses yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya teknologi, waktu
yang ada semakin bisa produktif dan semakin banyak dalam mengerjakan hal-hal dalam satu waktu. Maka waktu yang ada tidak terbuang banyak dalam melakukan aktivitas perusahaan, karena satu waktu dapat menghasilkan banyak aktivitas karena adanya kemudahan dan percepatan dari teknologi. Oke, untuk pembahasan berikutnya kita masuk ke yang terakhir ya, yaitu macam-macam dari teknologi. Namun sebelumnya, yuk kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar dan kita bisa diskusi nih. Nah, jika kamu memiliki usaha retail, teknologi retail apa saja yang akan kamu terapkan pada usahamu? Dan ini kita belum masuk ke dalam tahap macam-macam ya, karena video ini akan terbagi menjadi 2 part. Nah, ini adalah part yang pertama. Part kedua akan diupload besok sebagai pembelajaran kita di materi ini, yaitu mengenai macam-macam dari penggunaan teknologi dalam bisnis retail. Nah, silakan bagi ada yang masih bingung atau ingin bertanya atau diskusi, silakan dicantumkan saja langsung di kolom komentar Google Classroom. Oke, sekian untuk pembelajaran part 1 hari ini. Akan ada video berikutnya yang diupload besok. Maka teman-teman silakan stay tune ya. Jangan lupa isi absen. Dari Ibu sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.